Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Cara mudah pelunas hutang. Ini ada request juga gimana cara melunasi hutang ya. Sebenarnya hutang itu akan lunas selama kita tahu polanya, tahu bagaimana cara kerjanya. Cara kerja apa? Cara kerja untuk menutupnya. Jadi kita harus punya uang untuk melunasinya, dan tentu saja ada metodenya ya, bagaimana kita harus memilikinya. Dan ini yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya ya, pengalaman yang dari sebuah kesalahan yang akhirnya saya koreksi lagi dan saya terapkan. Ternyata ini efektif ya, dan di sini saya pengen bagikan kepada teman-teman apa saja sih metodenya dan bagaimana caranya. Di sini kita akan bagi menjadi 5 poin ya, 5 poin untuk ya kita menerapkannya bagaimana. Dan ini mungkin videonya juga nggak lama juga, tapi nanti teman-teman bisa terapkan secara periodik ya, lakukan terus. Dari metode yang sebelumnya dijalankan tolong bisa dirubah ya. Karena apa? Karena memang ini akan menjadi sebuah ya bypass lah, dan ini akan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan ini metode ini bisa diterapkan siapa saja dan kapan saja, tapi yang jelas momentumnya juga harus pas ya, kita nggak sembarangan. Yang pertama, kita harus memiliki mental kaya. Apa sih mental kaya? Ya, mental kaya adalah mental dimana kita tidak merasa kekurangan, kita harus merasa lebih apapun yang kita miliki. Karena apa? Orang kaya itu cenderung akan selalu bersyukur. Nah, di situ kita harus terapkan bagaimana kita memiliki sebuah mental kaya. Kita harus menerapkan sebuah kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kelebihan apa? Ya, kita harus bersyukur kita sudah memiliki apa dan kondisi kita bagaimana. Kadang kita merasa diri kita ini orang yang kurang beruntung di dunia, tapi padahal kalau kita tahu di balik itu, di sisi lain itu ada orang yang lebih lagi dari kita. Lebih apa? Mereka tidak seberuntung kita gitu loh. Jadi makanya teman-teman ya, belajar di channel ini adalah kita pengen menanamkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki mental yang tangguh ya. Jadi saya pengen share apa yang jadi pengalaman saya. Nah, tadi kan kita sudah membagikan apa itu mental kaya, kita harus bagaimana. Dan selanjutnya adalah kita harus merubah doa kita. Doa bagaimana? Nah, ini yang biasanya orang yang keliru, banyak yang keliru. Banyak orang selalu berdoa untuk biar dia terlepas dari masalah finansialnya, masalah hutangnya. Orang banyak kelirunya apa? Terlalu banyak menyebut kata hutang dalam doanya. Jadi mereka biasanya menyebut jauhkan dari segala bentuk hutang, hindarkan dari segala bentuk hutang, bantu agar hutang saya selesai. Tapi apa? Justru Anda akan dimudahkan dengan datangnya hutang-hutang lain yang makin menumpuk dan itu semakin banyak. Itu harus dirubah. Lalu doanya bagaimana? Nah, nanti kita bahas di poin ketiga ya. Karena saat kita sudah merubah doa kita, otomatis pola kita juga berubah. Nah, dari situ kita akan mendapatkan sebuah solusi dan itu bisa dijalankan. Ini serius. Saya sudah mengalaminya dan saya menerapkannya. Saya nggak pernah menyebut itu. Karena apa? Kata hutang itu adalah kata negatif. Dan saya sudah menjelaskan, kata negatif itu tidak dibaca pikiran bawah sadar. Karena apa? Semua yang masuk adalah yang gak benar. Jadi akan ditarik. Justru kita akan datang kemudahan-kemudahan untuk kita semakin berhutang. Nah, sekarang poin ketiga. Poin ketiga ini adalah fokus pada keberlimpahan. Nah, ini kuncinya. Kenapa tadi dalam doa kita tidak boleh menyebutkan hutang. Terus di poin pertama kita harus memiliki mental kaya. Ya itu tadi. Kenapa? Karena kita ini harus fokus pada keberlimpahan. Contohnya begini, kita punya banyak penghasilan, kita punya banyak pemasukan, dan rezeki datang dari manapun ya, dari berbagai sumber yang datang. Otomatis apa? Uang kita banyak. Dengan catatan kita tidak jadi orang yang mementingkan gaya hidup ya. Kalau gaya hidupnya nanti naik gaji atau ada penghasilannya tambah, gaya hidupnya meningkat lagi, dan ujung-ujungnya sama aja habis. Keberlimpahan di sini kalau kita sudah menerapkannya, terus kita sudah memiliki segala sesuatu ya. Contohnya uang, karena kita berfokus ke hutang ya di video ini. Kalau kita sudah memiliki banyak uang,
hutang kita akan secara otomatis bisa tertutup, secara otomatis bisa diselesaikan. Dan dari situ makanya kita harus fokus pada keberlimpahan. Jangan pernah kita berhenti pada ya kok belum dapat sih, kok belum bisa sih. Terus kita memikirkan hutangnya, dan itu yang terjadi begini. Biasanya kalau kita punya hutang, itu sebelum tidur itu kebayang kan, waduh besok cicilan gimana, besok gimana. Bangun tidur juga itu, aduh ini ada cicilan hari ini atau berapa hari lagi. Nah itu yang justru menghantui, dan itu akan membuat kita semakin menariknya dan menarik untuk menjadi hutang-hutang lain. Jadi kita cari hutang lagi untuk menutup hutang sebelumnya. Biasanya kita menutup hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh juga. Karena apa? Justru kita akan mendapatkan beban apa? Beban ya tambah, hutang kita tambah. Kita nggak boleh menutup hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek, itu nggak boleh ya. Dan fokuslah pada keberlimpahan, bukan pada kekurangan atau bukan pada masalah kita. Lalu yang keempat adalah ambil setiap peluang yang datang. Peluang apa? Ya peluang itu peluang usaha atau peluang kerja, peluang bisnis, yang di situ dimana kita akan menjadikan itu sebagai jembatan yang membuat kita pada kelimpahan. Karena gini, saya dulu juga seperti itu. Doa saya jauhkan dari segala bentuk hutang segala macamnya, dan loh kok mudah sekali datang, semakin menumpuk dan nilainya juga lumayan ya. Dan dari situ usaha saya kan bangkrut. Usaha saya bangkrut, terus akhirnya apa ya, bingung ini gimana, kok malah justru hutang yang datang dan semakin banyak. Dan akhirnya apa, ya sudah kita rubah doanya waktu itu, dan ternyata efektif. Tapi saya mengambil peluang itu sangat kecil banget. Dalam artian apa, pokoknya saya ambil dulu peluang itu, entah itu saya bekerja apa. Karena pada posisi saat itu saya nggak bekerja karena usaha saya udah gulung tikar. Dan akhirnya apa, dari situ semakin nanjak. Nah jadi kayak ada pematiknya, ini loh jalani dulu. Nah habis itu dah nih gua kasih yang gede. Nah seperti itu ya, polanya seperti itu. Jadi jangan fokus pada hutangnya, hindari kata-kata hutang dalam berdoa, atau jangan pikirkan itu saat kita sudah mau tidur atau kita bangun tidur. Jangan, karena apa? Itu akan menarik kembali, dan itu akan menambah justru hutang-hutang kita yang semakin menumpuk ya. Jadi kita harus merubahnya. Cara pandang kita terhadap hutang juga harus diubah ya. Dan yang kelima adalah jangan lupa juga kita bersyukur. Bersyukur apa? Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan peluang, atau kita masih punya relasi atau apapun yang bisa membuat kita semakin bergerak. Kita bisa semakin maju lagi, dan kita semakin terasa, dan kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang baru. Tanpa adanya rasa syukur, kita ini ya sama aja bohong. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa, dan kita hanya mendapatkan ya penyesalan aja akhirnya. Dan kita wajib bersyukur ya. Wajib bersyukur apa yang kita miliki. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan fisik yang sempurna. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang itu akan membawa kita jauh lebih baik secara ekonomi dari kondisi sebelumnya. Tapi ingat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, dan itu yang akan membuat kita ini bangkit. Sukses berlimpah.